Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas kimia untuk SMK kelas 10 dengan subbab hukum dasar kimia. Kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia yang digagas oleh beberapa kimiawan. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier karena memang digagas oleh Antoine Laurent Lavoisier. Bagaimana hukum kekekalan massa ini? Sesuai dengan namanya, hukum kekekalan massa menggagas bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Contohnya, dalam pembentukan air terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen membentuk H2O. Dari pembentukan air, hidrogen bereaksi dengan oksigen. Perbandingannya adalah, atau massa masing-masingnya adalah 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen. Maka akan menghasilkan 36 gram air atau 36 gram H2O. 4 tambah 32, 36 ya. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksinya itu adalah sama. Selanjutnya adalah hukum perbandingan tetap atau disebut sebagai hukum Proust. Bagaimana hukum ini? Hukum yang digagas oleh Proust berdasarkan hasil eksperimennya. Proust ini melakukan eksperimen dengan mereaksikan gas hidrogen dan oksigen. Jadi mesti sama ya, gas hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Akan tetapi Proust itu mengubah-ubah salah satu massa dari hidrogen dan oksigen. Oke, pada eksperimen atau percobaan pertamanya, Proust mereaksikan 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen dan membentuk 9 gram air. 1 tambah 8, 9 ya, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Baik. Kemudian pada eksperimen keduanya, Proust ini menambahkan massa dari gas hidrogen menjadi 2 gram. Akan tetapi gas oksigennya tetap 8 gram. Kalian bisa perhatikan tabel di samping ibu ya. Yang dihasilkan adalah berat airnya tetap 9 gram. Akan tetapi menurut kekekalan massa, tadi 2 gram hidrogen ditambah 8 gram air, maka totalnya kan 10 gram ya. Kemana 1 gramnya? 1 gramnya adalah sisa kelebihan hidrogen. Bisa kalian perhatikan ya dari tabel. Oke, jadi massa air yang terbentuk tetap 9 gram. 1 gram itu sebagai sisa gas hidrogen. Selanjutnya si Proust ini menambahkan salah satu gas lainnya, yaitu gas oksigen. Gas oksigennya tadinya kan masanya perbandingan 8 gram ya, sama Proust dibuat berlebih. Jadi gas hidrogen yang 1 kemudian gas oksigennya dibuat berlebih. Harusnya 8 dibuat menjadi 9 gram. Yang dihasilkan adalah tetap 9 gram air. 1 gramnya adalah sebagai kelebihan gas oksigen. Bisa kalian perhatikan tabel ya. Oke, kemudian Proust di percobaan keempatnya menaikkan atau sama-sama menaikkan gas-gas penyusunnya. Jadi gas hidrogennya dinaikkan 2 kalinya, kemudian gas oksigennya juga dinaikkan menjadi 2 kalinya. Jadi massa yang bereaksi adalah 2 gram dari gas hidrogen dan 16 gram dari gas oksigen. Maka yang terbentuk adalah 18 gram air. Paham ya? Jadi perbandingannya untuk membentuk satu senyawa itu, perbandingan massa-massa penyusunnya adalah tetap. Selanjutnya adalah hukum perbandingan berganda, digagas oleh John Dalton. Apa kata Dalton? Dalton mengatakan bahwa jika 2 macam unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu unsur berbanding sebagai kelipatan bilangan bulat dan sederhana. Ibu kasih contoh pembentukan gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Dua-duanya merupakan gas pembuangan dari hasil reaksi pembakaran. Bedanya kalau karbon monoksida itu terjadi akibat pembakaran yang tidak sempurna.
maka keluarlah karbon monoksida yang bersifat toksik atau racun. Nah, jika pembakarannya itu sempurna, maka karbon monoksida tidak akan dihasilkan. Yang dihasilkan seluruhnya adalah karbon dioksida dan uap air ya. Tapi kita bahas karbon monoksida dan karbon dioksida saja di sini hasil pembakaran. Baik, keduanya disusun oleh unsur karbon dan oksigen, C dan O. Karbon monoksida C-nya 1, O-nya 1, CO ya, yang tabel yang di pertama. Kemudian karbon dioksida C-nya 1, O-nya 2. Bagaimana perbandingan dari massa-massa penyusunnya? Ternyata massa penyusunnya itu untuk CO itu tersusun dari 1 gram karbon dan 1,33 gram dari gas oksigen. Sedangkan untuk CO2 karbonnya masanya adalah 1 gram dan untuk oksigennya adalah 2,66 gram. Kelipatan dari oksigen yang pada CO ya. Jadi pada CO 1,33 massa oksigennya, pada CO2 2,66 gram. Nah, kelipatan atau misalkan perbandingan dari oksigen pada CO dan CO2 itu adalah 1:2 ya. 1,33, 2,66 itu 1:2. Nah, itu adalah bilangan kelipatan yang bulat dan sederhana. Jadi perbandingannya itu bukan pecahan ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya misalkan. Oke, selanjutnya adalah hukum perbandingan volume. Hukum ini didasari pada percobaan Henry Cavendish yang menemukan bahwa untuk membentuk air dibutuhkan 2 volume hidrogen. Kita tidak membahas massa ya, kita bahas volume. 2 volume hidrogen dan 1 volume oksigen. Kemudian dihasilkan 2 volume uap air. Percobaan ini dilakukan pada suhu dan tekanan tetap. Selanjutnya, Gay-Lussac melanjutkan eksperimen yang dilakukan oleh Henry Cavendish. Jadi dia juga mencoba untuk membentuk air dari hidrogen dan oksigen. Ternyata betul dibutuhkan 2 volume hidrogen dan 1 volume oksigen untuk membentuk 2 volume air. Kemudian Gay-Lussac juga melakukan eksperimen atau percobaan terhadap gas lain, yaitu terhadap gas hidrogen dan klor. 1 volume hidrogen direaksikan dengan 1 volume gas klor, kemudian menghasilkan 2 volume dari gas HCl. Atau secara reaksi dituliskan H2, gas hidrogen itu H2 ya. G itu bukan gram, tapi maksudnya wujudnya itu gas. Bereaksi dengan Cl2 dalam bentuk gas juga. Direaksikan ya, menghasilkan 2 HCl dalam bentuk gas juga. Oke, selanjutnya gas lain juga dicoba oleh Gay-Lussac, yaitu gas hidrogen dan nitrogen. Gay-Lussac mereaksikan 1 volume gas nitrogen dengan 3 volume gas hidrogen. Kemudian terbentuklah 2 volume gas NH3 atau amonia. Nah, percobaan tadi itu dilakukan pada suhu dan tekanan tetap. Jika kalian perhatikan, perbandingan volume tadi itu sesuai dengan perbandingan koefisien. Masih ingat ya koefisien? Pernah Ibu bahas koefisien adalah angka di depan dari senyawa yang menunjukkan banyaknya senyawa tersebut. Oke, hanya 1 kan, H2 hanya 1, Cl2 koefisiennya 1, Cl2 juga koefisiennya 1. Jadi 1 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter klor menghasilkan 2 HCl, menghasilkan 2 gas HCl. Nah, jadi volume di sini itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Sehingga bunyi dari hukum perbandingan volume adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi berbanding sebagai koefisiennya. Paham ya? Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.